Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh angkat bicara terkait usulan hak angket DPR usai bertemu Ketua Umum Partai Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan Mohaimin Iskandar di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Pertama, udah cukup lama nggak datang ke restoran kayangan ini. Ya makan sabu-sabu. Makan sabu-sabu. Bang, handphonenya Memang Bang. sebelumnya sudah beberapa kali makan di tempat ini ya. Banyak kita kangen juga makanan tadi. Kita makan. Salim Segaf. Bang, handphonenya Bang. Pak Sairul. Bang, handphonenya Bang, turunin Bang. Ada Mas Imin. Ada Pak Anies. Mbak, Kita handphonenya Mbak. kompak dan makan bersamanya. Oke? Hah? Dia nolong dia. Saya munduran saya. Banyak pembahasannya. Turunin teman-teman. Tidak hanya 1-2 masalah. Termasuk pertemuan Bapak dengan Pak Jokowi, Pak SP. Ada juga ditanya pada Apa saya. saja sih Pak yang dibicarakan Pak, poin-poin pentingnya Bang, Pak? handphone Bang. ringan-ringan. Apa sebenarnya? Hanya masalah bahkan malam aja dan membicarakan bagaimana keadaan perkembangan situasi yang ada di tengah-tengah keseharian masyarakat kita. Tidak lebih daripada itu barangkali. Apakah ada ajakan bergabung begitu Pak, tidak lagi di koalisi perubahan? Belum ada. Seperti semula, seperti apa yang dikatakan oleh Bung Anies, kita akan mengikuti terus progres daripada katakanlah perjalanan pemilu kita pada apa yang telah kita laluin sampai kepada tahapan pada hari ini. Dan kembali kami menegaskan bahwasanya kita akan ikutin sampai secara resmi pengumuman daripada KPU itu. Kemudian tentu para tim yang ada dari partai-partai pengusung, apakah itu dari PKB, dari PKS maupun Nasdem, semuanya mengikuti, ya kan, progres yang berjalan dan sekaligus mengevaluasi. Nah, kalian sudah pasti tahu tanpa saya sebutkan, ini tidak pemilu yang berjalan mulus dan biasa-biasa saja. Itu pasti itu. Pak Surya, kemarin ada rencana bertemu dengan Bu Mega itu seperti apa tuh Pak? Apa itu? Apa memang ada rencana bertemu? Bang, kamera Bang. Bertemu dengan Mbak Mega itu barangkali bisa tanya sama Mbak Mega. Kalau dari saya kan sudah beberapa kali saya katakan bahwasannya antara komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu adalah komunikasi yang tetap barangkali amat sangat dibutuhkan oleh katakanlah sebagian besar lah saya bisa katakan masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini. Pak, para sekjen kan sudah bilang bahwa dukungan kepada hak angket dari PDIP ini sudah ACC dari Mas Surya Paloh. Artinya sikap dari koalisi perubahan akan mendukung hak angket ya Pak? Nah, kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Pak SP, apakah sikap itu juga disampaikan kepada Pak Jokowi ketika bertemu kemarin? Begitu, Belum ada yang nanya dan kita pun belum tahu. Karena begitu dinamisnya perjalanan aktivitas kegiatan yang ada di tengah-tengah pemilihan umum yang sudah berlangsung ini ya. Pak Surya, kemarin 3 sekjen mengatakan bahwa proses untuk menyetujui hak angket ini masih menunggu PDIP menggulirkan dulu di DPR. Kenapa itu harus menunggu PDIP sementara 3 kursi 3 partai koalisi perubahan ini lebih besar daripada PDIP? Barangkali ini 3-3 semuanya masih sayang sama PDIP ya. Nggak ada jarak kali. Kalau mesti menunggu pasti itu. Kalau nggak, kenapa? Untuk apa ditunggu itu? Atau nunggu Pak Surya ketemu sama Mbak Mega? Enggak juga. Terkait dengan pertemuan itu, Pak, rencana pertemuan itu udah ada rencana belum Pak bakal digelar? Bagaimana? Terkait dengan rencana pertemuan dengan Bu Mega, apakah sudah ada plan waktu gitu, kapan akan digelar?
Saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Mudah-mudahan ya. Barangkali apakah Mbak Mega sudah barangkali mempunyai waktu, pikiran, kondisi yang tepat, ya itu terserah Mbak Mega ya. Pak Surya Paloh, bagaimana dengan ini pertama kalinya bola dilempar oleh Mas Ganjar, bukan dari suara partai sebelumnya. Katakan nanti pertemuan dengan Ibu Mega. Saya kan katakan tadi, jangankan Mas Ganjar yang calon presiden, kamu sebagai reporter, sebagai jurnalis menggagas itu hak konstitusional yang ada di negeri kita ini. The idea itu yang paling penting bagi kita. Kemudian itu masuk nggak dalam common sense kita? Saya pikir hak-hak konstitusional itu, kalau itu jalan yang kita mau tempuh, sayang sekali kalau itu diabaikan. Sayang 1000 kali sayang. Apa yang kita pilih? Jalan dalam pendekatan aspek konstitusional atau inkonstitusional? Yang mana? Kalau saya tetap mengedepankan pendekatan landasan konstitusional dulu. Kalau kita komit kepada apa yang menjadi pemahaman kita, fungsi, peran, hak, dan kewajiban kita sebagai warga negara. Pak Surya, apakah setuju dengan usulan Pak Anies untuk Pilpres 2024? Nah, itu kan perlu perenungan lagi itu. Tahap pertama barangkali tadi kalian menanyakan mengenai masalah adanya ide, pemikiran, menggulirkan angket. Nah, kita udah jawab. Itu bagus, itu hak konstitusionalnya. Pak Surya kan selama ini punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Jokowi, Pak. Nah, kemarin ini kan kita tahu ada anggota baru ini, Pak, partai politik di kabinet Pak Jokowi. Itu kemarin dalam obrolan dengan Pak Surya, sebenarnya Pak Jokowi juga mention itu, Pak, bahwa Demokrat mau masuk ke kabinet itu. Pak Surya terinfo juga dari Pak Jokowi. Kemarin Pak Jokowi masih merahasiakan itu sama saya. Gimana saya mau jawabnya? Ya kan? Coba Pak Jokowi kasih, barangkali bilang Bung Surya ini Demokrat, barangkali mau hadir, pasti saya bisa kasih komentar kan? Ya Pak Jokowi diam-diam aja, masa saya tanya? Nah, kalau sekarang komentarnya gimana, Pak? Sekarang Demokrat masuk sama bareng sama Saya ucapkan selamat. Itu hak prerogatif presiden. Ya. Konsistensi kita kan itu hak prerogatif presiden, mau ngangkat siapa, latar belakangnya apa, ya, nggak ada masalah itu. Pak, tapi pada prinsipnya Nasdem tuh siap untuk menjadi oposisi nggak sih, Pak? Siap. Ya, kita ini siap di all weather aja. Karena banyak keraguan, katanya Nasdem ini yang paling riskan gabung dalam pemerintahan baru nanti. Paling apa? Paling riskan untuk Dan bergabung di pemerintahan baru. Saya akan tanya dulu Mas Imin. Kemudian saya tanya lagi nih siapa nih? Hah? Terakhir baru saya minta pendapat calon presiden kita ini ya. Ya, atau Mas Hayu saya tanya pendapat dulu. Artinya beginilah kami. Mungkin di antara kita semuanya mempunyai satu kesamaan, satu tekad, satu bahasa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk perjalanan perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan demokrasi yang tetap terjaga sebagaimana mestinya. Ya? Artinya konsisten di jalur perubahan seperti Insya itu ya, Pak? Allah barangkali itulah kita harapkan bersama. Oke? Cukup ya? Ya, siap. Panis nggak nih? Jangan lupa subscribe ya.